Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sallallahu alaihi wa ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa wallahu bighafilin amma ya'malun. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sampaikan tema besar kita pada kesempatan siang hari ini. Tema besar kita siang hari ini adalah kenapa kita harus peduli dengan Palestina. Agak seru dikit tema ini. Kenapa umat Islam harus peduli dengan Palestina? Nanti ada beberapa alasan yang saya ungkapkan sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, baik di surah Al-Baqarah ataupun di dalam surah Ali Imran atau di surah-surah yang lain. Yang pertama, mumpung masih bulan Syawal, saya ingin ingatkan kepada kita yang belum puasa Syawal, usahakan puasa, karena keistimewaannya luar biasa. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari dalam kitab Riyadhus Shalihin bagi fadli siyami sittati ayyam min Syawal, khusus dibahas babnya. Barang siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan lalu disambung 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Lalu bagaimana cara melaksanakan puasa di bulan Syawal itu? Teksnya begini: man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin faka'annama shoma ad-dahra atau kana kasyamid dahri. Barang siapa orang yang puasa 1 bulan Ramadan. Kenapa 1 bulan? Karena 1 bulan itu ada 29, ada 30. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Di awal ayatnya berkatakan ayyaman ma'dudat, hari yang dihitung. Artinya 1 bulan bisa 30, bisa 29. Bulan Ramadan kemarin kita full 30 hari puasa. Maka dalam pelaksanaannya, ketika melihat teks hadis ini, sesungguhnya puasa Syawal itu mestinya 6 hari berturut-turut dilakukan. Kapan saja, yang penting masih bulan Syawal. Summa atba'ahu, dalam ilmu nahwu, summa itu tertib infisal, jadi datangnya agak terlambat. Maksudnya kalau di bulan Syawal hari ini tanggal berapa nih? 27. 27 maka gak usah ditanyain. Syawalnya tanggal 15 ya, kita tidak salah hari ini. Ya, betul. 15. Oke. Hari 15 ini berarti masih ada sekitar 14 hari lagi ke depan. Anda kapanpun boleh selama masih bulan Syawal, tapi harus 6 hari berturut-turut sesuai dengan teksnya. Summa atba'ahu sittan min Syawal, itu di bulan Syawal, bukan dipecah-pecah. Hari ini puasa, besok enggak, lusanya puasa, besoknya enggak. Itu mau puasa Daud namanya, Pak. Atau diganti Senin Kemis aja Ustaz, itu namanya puasa Senin Kemis. Dalam sunnah Rasulullah itu puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah ada 3 Pak, kategorinya. Yang pertama, top banget nih fadilahnya, seperti puasa 1 tahun, yaitu yasumu yauman wa yaftur yauman. Puasa 1 hari, batalin 1 hari. Bahwa shaumu Daud, itu namanya puasa Daud. Kalau 2 hari puasa, kagak 2 hari kagak puasa, itu puasanya ibundanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Siti Maryam. Siti Maryam itu puasanya 2 hari puasa, 2 hari enggak. Nah kemudian Senin sama Kemis, yaitu puasanya Nabi setiap pekan, 2 kali dalam 1 pekan.
Jadi kalau puasa Syawal itu yang tepat ya, saya tidak ingin katakan yang benar, yang tepat. Karena hari ini ada orang yang berpendapat boleh katanya puasa Syawalan, Senin dulu, ntar ketemu Kemis. Itu mah Senin Kemis namanya, bukan puasa Syawalan. Puasa Syawal 6 hari Pak, 6 hari 6 hari berturut-turut. Summa atbahu, summa ini tartib infisol. Jadi kalau melihat teksnya ini, maka seolah-olah Rasul mengindikasikan membolehkan puasa Syawal itu kapan saja, yang penting masih bulan Syawal 6 hari berturut-turut. Oke? Summa tartib infisol. Selesai lebarannya udah hari ke-10, hari ke-11, hari ke-15, besok hari ke-16 misalkan, atau hari ke-17, hari ke-18, hari ke-23 terakhir berarti, atau 24, 25, 26, 27, 28, 29. Selama masih ada 6 hari bulan Syawal tersisa, maka boleh melaksanakan puasa Syawal. Yang jelas 6 hari berturut-turut. Kalau kodok gimana Ustaz? Kalau kodok silahkan saja, Anda mau cicil nggak ada masalah. Tapi kalau puasa Syawal harus 6 hari berturut-turut. Karena puasa Syawal jumlahnya 6 hari. Sitan itu silahkan aja cek dalam bahasa Arab berapa itu kalau sitan. 6 min Syawalin, jangan diterjemahkan dari sebagian bulan Syawal. Maksudnya min Syawal itu yang penting masih bulan Syawal. Karena teks dari depannya Rasul gak mungkin mencontohkan sesuatu yang gak bisa kita pahami dengan baik dan benar, kecuali mikirnya cuma dengan kepentingan pribadi aja, bisa jadi disalahgunakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan puasa sunnah itu ada 3. Yang pertama puasa Daud, yang kedua Senin Kemis, yang ketiga 3 hari di pertengahan bulan. Nah kemarin itu Rabu, Selasa, Rabu, Kamis. Hari ini tanggal 15. Namanya puasa Ayyamul Bid. Derajatnya yang paling hebat adalah puasa Daud. Yang kedua Senin Kemis. Yang ketiga 3 hari dalam 1 bulan. Kenapa Rasul mencontohkan Senin Kemis? Karena Rasul tidak ingin membebani umatnya dengan sunnah yang sekiranya memberatkan. Seandainya saja Rasulullah mencontohkan sehari puasa sehari enggak, berarti sunnah yang harus diikuti sehari puasa sehari enggak. Yang Senin Kemis saja luar biasa susahnya, ada aja alasannya. Apalagi diundang sama temannya ditraktir puasa hari Kemis, padahal udah niat. Begitu sampai kantor ada yang ulang tahun, traktir batal juga tuh puasanya. Bagaimana mungkin Rasulullah mencontohkan sesuatu ibadah yang menyulitkan? Maka Rasulullah ambil tengahnya. Terlalu hebat juga enggak, terlalu sedikit juga enggak, maka berganti makan dalam 1 pekan 2 kali, Senin dan Kamis. Itu yang pertengahan. Karena Rasulullah selalu mencontohkan ibadah itu yang ausat, yang pertengahan. Karena kita termasuk umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Surah Al-Baqarah ayat 143. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin sampaikan tadi yang di pertama kali saya sampaikan, bahwa tema kita hari ini adalah kenapa umat Islam harus peduli dengan Palestina. Jawabannya setidaknya ada 3. Yang pertama, kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Walaupun dalam tanda kutip kita sendiri lagi susah, ya. Negeri ini kan lagi susah Pak, lagi sakit, ya. Banyak orang-orang yang sehat badannya tapi sakit hatinya, akalnya. Orangnya sehat, seger buger, tapi hatinya, akalnya sakit. Orang yang akalnya sakit itu yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan besar, kesalahan-kesalahan yang fatal, mengambil hak orang lain. Itu namanya sakit akalnya. Kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Yang pertama, karena kita sesama muslim. Itu yang pertama, dalam kondisi apapun. Jadi jangan mikir begini, kita aja lagi susah, masa mau belain orang, sementara negaranya juga lain gitu ya. Karena ada juga sekarang itu
Bahkan ada beberapa pejabat juga yang begitu bilang, nggak usah lah peduli Malaysia, urusin aja negara sendiri, kan gitu. Dalam Islam itu Rasulullah SAW, hadis Imam At-Tabrani mengatakan bahwa Muslim dengan Muslim itu seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dhan. Al-Muslim alal Muslim kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dhan. Seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dhan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Dan kita menguatkan itu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Kalau hari ini Anda tidak bisa membantu dengan materi, setidaknya jadi umat Islam itu berdoa. Doakan saudara-saudara kita yang di Palestina yang hari ini sedang di zalimi. Itu takut amat sih ngomong di zalimi. Sedang di yang kencang. Mesti dikomando ngomong gitu. Takut apa? Hari ini Muslim di Palestina sedang dizalimi. Dan hari ini saya ingin luruskan, sebaiknya umat Islam di seluruh dunia tidak lagi menyebutkan Israel. Kenapa? Hari ini kan orang banyak bilang Israel kejam banget gitu. Israel yang membantai umat Palestina. Coba tolong dipahami, Pak. Israel itu sebetulnya siapa sih? Israel itu Nabi Yakub. Ini bahasa sudah disimpangkan. Yang hari ini sedang mengintimidasi, sedang menzalimi kaum muslimin di Palestina itu bukan Israel, Zionis Yahudi. Anda belum paham. Saya buktikan nanti. Saya kebetulan bawa kitabnya nih. Di surah ketiga ayat 93, lembar sebelah kiri baris 1, 2 dari atas. Udah kayak di Hidayat belum? Hampir ya. Kullu ta'ami kana illa li bani Israila illa ma harrama Israilu. Dalam Al-Quran cuma satu-satunya kalimat Israel ditulis, yaitu di ayat ke-93 surah ketiga. Kalau Bani Israel diulang 40 kali, Pak, dalam Al-Quran. Mulai dari surah Al-Baqarah ayat 40 berakhir di ayat 14 surah 61. Ini semua membuktikan bahwa Bani Israel itu adalah suku yang dulunya memang orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lalu siapa hari ini yang menghantam, menghancurkan umat Islam, berniat untuk menguasai sebuah daerah yang sampai hari ini minta pengakuan? Di dalamnya terdapat keturunan Israel yang bernama Yahuda. Nanti saya sebutkan satu persatu. Istri Nabi Yakub itu ada 4, Pak. Istri Nabi Yakub itu ada 4 dan keturunannya ada 12. Makanya Bani Israel sukunya 12, karena lahir dari 12 anak Nabi Yakub. Sekali lagi, Israel adalah nama lain Nabi Yakub. Yakub itu putranya Ishak. Ishak itu putranya Nabiullah Ibrahim. Anak keturunannya Yakub namanya Bani Israel. Israel itu Nabi Yakub, Pak. Jadi sekarang jangan bilang lagi Israel kejam banget dolim sama Palestina. Yahudi, bukan Israel. Israel mana Nabi Yakub. Oke? Bisa dipahami? Dirubah bahasanya ya. Nah itu kan menjadi fitnah, Pak. Bapak menuduh saya misalkan, Pak Ustadz Ade, nama saya Ade Abdul Nasir, Pak. Aan, disingkatnya AA Nasir, saudaranya Agim. Beda bapak dan ibu aja. Kalau Bapak mengatakan, oh Bani Nasiriyah itu jahatnya luar biasa, sebenarnya yang terjadi mungkin keturunan saya yang jahat, tapi ketika Anda mengatakan Ustadz Ade itu yang jahat, karena kita tidak paham dengan sejarahnya, maka hari ini yang jahat bukan Israel tapi Yahudi, karena Israel nama lain Nabi. Keterangannya mana Ustaz itu? Ayat 93 surah Al-Imran. Kullu ta'ami kana illa li bani Israila
illa ma harrama Israilu ala nafsi. Bani Israil adalah keturunannya. Israil itu nama lain Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya istri 4, Pak. Yang pertama namanya Laya. Dalam bahasa Ibrani dikenal, bahasa orang-orang barat sekarang bilangnya Lea. Itu punya anak 4. Nanti kita hitung ya. Putranya Nabi Yakub itu ada 12 dari 4 istri. Jadi kalau Ustadz, Kiai boleh punya istri 4. Itu ada contohnya. Yang penting berani aja. Berani terbang pada piring pada terbang gitu, gelas pada pecah gitu. Mau bini nggak dilempar-lemparin maksudnya. Yang pertama Laya punya anak 4 dari istri pertama. Yang kedua namanya Rohil. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Rahel. Kan begitu Pak. Sekarang ini sebetulnya banyak bahasa-bahasa Arabiyah yang dinisbahkan ke bahasa Ibrani kemudian menjadi bahasa orang-orang sekarang. Satu contoh, dalam Al-Quran, dalam Islam ada namanya Ibrahim, kemudian dinisbahkan ke bahasa Ibrani menjadi Abraham. Dalam Al-Quran atau dalam bahasa kita, bahasa Islam, ada namanya Yusuf. Mereka bilang menjadi Yosef. Oke? Kemudian dalam bahasa kita ada bernama seorang nabi yang kedapatan di dalamnya adalah nabi yang mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan Talut. Namanya Daud. Nanti Anda cek surah 246, surah Al-Baqarah ayat mulai dari ayat 246. Alam tara ilal mala'i min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan. 246 sampai dengan 249. Kami surah Al-Baqarah. Ada di kalimat berikutnya, fahazamuhum bi'iznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Daud dalam bahasa kita, dalam bahasa mereka dibilangnya dan dipanggilnya David. Jadi nggak salah Pak kalau punya anak dikasih nama David. Berarti bahasa Arabnya cuma harus paham aja, harus paham. David jadi Daud jadi David, Ibrahim jadi Abraham, Yosef jadi Yusuf jadi Yosef, ya. Michael jadi Mikail. Mikail itu Michael Pak dalam bahasa mereka. Ya terserah kalau punya anak orang makannya pakai sayur asam aja nama anaknya Michael gitu. Nggak ada masalah nama, nggak ada yang salah dengan nama kan. Oke, dari istri pertama punya anak 4. Yang pertama namanya Rubel, yang kedua Yahuda, yang ketiga Sam'on. Sam'on itu termasuk nama Nabi. Yang keempat Lawi. Kemudian dari istri kedua namanya Rohil. Dalam bahasa mereka dipanggilnya Rahel. Ada artis di Indonesia namanya Rahel Maryam. Ya, Maryam jadi Maria kan biasanya. Enggak salah, enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Siapapun pakai nama itu. Saya dulu tahun 2016 teman saya sempat mukim di Mesir. Itu punya teman namanya Abdurrahman. Gak taunya bukan orang muslim lah. Jadi nama mah kagak jamin ya. Nah, kadang namanya soleh tapi maling kerjaannya. Tuh ya. Yang masih mending soleh pak namanya Muhammad, korupsi. Luar biasa. Tapi untungnya bukan di Indonesia. Mudah-mudahan bukan di kita. Yang kedua istri Nabi Yakub adalah Rahil, punya anak 2. Nah ini yang menjadi keturunan Nabiullah Ibrahim, yang kemudian ada keturunannya sama-sama 12 yang disebutkan tadi, keturunannya 12, yaitu Yusuf. Yusuf itu punya saudaranya 11 Pak. Jadi 12 sama Nabi Yusuf. Nanti baca di dalam surah 12. Ini bukan kebetulan. Yusuf itu saudaranya ada 11, 12 dengan Yusufnya. Jadi dituangkan oleh Allah di surah ke-12 ayat ke-4. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara 11. Jadi 11 itu saudaranya, 12 termasuk
Yusufnya. Di surah 12 ayat keempat. Jadi keturunan Bani Israel itu semuanya terdapat 12 suku. Yang pertama 4, istri pertama 4, istri kedua 2, Yusuf dan Benyamin. Nah, Pak Haji Benyamin. Di dalam bahasa itu Bunyamin. Cuma kita banyak manggilnya dengan Benyamin. 2 ya. Kemudian yang ketiga, istrinya Nabi Yakub namanya Balha. Dalam bahasa mereka dipanggilnya Bilha. Itu punya anak 3. Jadi itu, tadi berapa yang berapa? 4, tambah 2 6, tambah 3 9. Dari istri keempat namanya Zulfa, yang dipanggil dengan Zilfa, punya anak 3. Dan Yashjar, Ashir. Kemudian Robalun, Naftali, dan Naftali, Robalun, Yashar, Ashir. Ada 3, 2, 4. Berarti totalnya 12. Ini semua anaknya Nabi Yakub, Pak. Jadi Anda jangan mengatakan Israel jahat, karena ini anaknya, keturunannya namanya Bani Israel. Jangan salah sebut. Kenapa hari ini harus dikatakan Yahudi? Karena Yahudi lah yang berontak. Salah satu keluarganya Nabi Yakub dari istri pertama bernama Yahuda. Yahuda inilah yang paling cerdas, Pak. Kata Imam Nawawi dalam tafsirnya di surah 12 ayat ke-8, ayat 7, 8, 9, itu ketika Nabi Yusuf dibawa, dirayu-rayu bapaknya Nabi Yakub untuk mendapatkan izin agar Nabi Yusuf dibawa main. Qalu la Yusuf ahabbu ila abina. Kata mereka yang 11 ini, yang 10 sebetulnya. Kalau yang 1 itu kan saudara kandungnya, namanya Benyamin. Benyamin itu saudara kandung, 1 ibu, 1 bapak. Yang lainnya berarti 1 bapak, beda ibu. Nah, pada saat mereka akan membunuh Nabi Yusuf, uqtulu Yusufa awitrahu, kata mereka, udah Yusuf ini matiin aja. Kenapa? Karena Yusuf lebih disayang oleh Nabi Yakub. Jadi kecemburuan sosial itu dari dulu ada, Pak. Dan biasanya kan begitu, kita punya anak 5 misalkan, kadang ada 1 yang fokus kita kasih sayangi ke 1 ya. Sebetulnya bukan kita yang membedakan, karena perilaku anaknya. Kita tidak pernah membeda-bedakan. Yang namanya kita sebagai orang tua, saya sudah punya anak 3, istri 1 istri. Anak itu biarpun kita tetap memberikan kasih sayang yang sama, dia akan menempatkan kasih sayang itu menjadi berbeda dengan akhlaknya. Maka Yusuf ini yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Maka saudaranya yang 10 ini iri, bagaimana caranya untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Oke, pun sampai di situ. Jadi alasan yang pertama, kita harus cinta, kita harus membantu, minimal mendoakan Palestina, karena Palestina adalah sesama Muslim. Yang kedua, karena ternyata Palestina juga terdapat para nabi yang lahir kemudian tinggal di tempat tersebut, yang dulu namanya masih bernama Syam. Syam itu sekarang jadi 4 wilayahnya, jadi terpecah-pecah. Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon, 4. Ya, itu semuanya termasuk kuburannya Nabi Musa itu berada di Lebanon. Atau ada juga yang mengatakan di Hebron. Ya pokoknya daerah-daerah situ lah, antara Yerusalem dengan perbatasan yang hari ini sedang mulai dikuasai oleh Israel. Yang kedua, kenapa alasan kita harus membantu, setidaknya mendoakan Palestina? Karena Palestina adalah merupakan kiblat kedua umat Islam setelah Nabi pindah dari Makkah. Dulu Nabi sholat di Makkah ketika mendapatkan perintah sholat 50 waktu. 50 waktu, Pak. Sekarang ini nilai kita sholat 5 waktu itu dikasih sama Allah 50 waktu. Keistimewaannya tetap diberikan 50
waktu. Karena kebaikan Allah dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Salat kita sebetulnya 50 waktu nilainya, tapi yang dikerjakan hanya 5 waktu. Coba jajal Pak, kalau kita dulu Nabi tidak meminta keringanan dari Allah, salat 50 waktu, kira-kira bisa atau enggak? Kayaknya sekarang yang 5 waktu aja banyak ketinggalan, apalagi 50 waktu. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, ketika kebaikan dilakukan, 1 kali kebaikan maka dibalasnya 10 kali lipat. Maka sama dengan 5 waktu, sama dengan 50 waktu. Tapi keburukan yang dilakukan oleh manusia, Allah tidak membalas berlipat, melainkan tidak dibalas, hanya sesuai dengan yang dilakukan. 1 kali salah, maka 1 kali salah, dibalasnya dengan 1 juga. Tapi ketika kebaikan 1 kali dilakukan, maka 10 kali lipat dibalas oleh Allah. Maka tadi pahala puasa 6 hari berturut-turut itu di bulan Syawal dijumlahkan dengan puasa 30 hari, berarti 36 kali 10 berapa? 360, 1 tahun. Karena keistimewaan balasan dari Allah itu, kalau kebaikan 1 dibalas 10. Kiblat kedua, emang kapan terjadinya? Terjadinya tahun kedua Hijriah, Pak. Jadi begitu Rasulullah sholat di Makkah masih menghadap Ka'bah. Awalnya mengikuti kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna awwala baitu wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat. Ayat 95 surah Al-Imran. Pertama kali yang didirikan Baitullah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas, diletakkan untuk manusia. Artinya manusia yang beragama Islam. Karena sekali lagi saya sering katakan, Nabi dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad tidak ada beragama lain kecuali beragama Islam. Oke? Tidak ada satupun Nabi dari mulai Nabi Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, semua agamanya Islam. Mereka menyembah Allah. Kemudian ketika Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, tahun kedua kurang lebih Rasulullah sudah 17 bulan berada di Madinah, ada perintah memalingkan, memindahkan kiblat. Maka kalau Anda ke Madinah berkesempatan umroh atau haji, pada kesempatan ada yang longgar waktu, berkunjunglah ke masjid. Kurang lebih sekitar 7 kilo dari Masjid Nabawi ada namanya Masjid Qiblatain. Kenapa dibilang Masjid Qiblatain? Kiblatnya 2. Dan sampai hari ini kiblat ke Masjidil Aqsa tidak dihilangkan, hanya dibuat lebih kecil untuk meninggalkan situs sejarah bahwa dulu umat Islam Rasulullah menghadapnya ke Baitul Maqdis. Jadi Masjid Qiblatain itu mihrabnya, pengimaman mihrab itu ada 2. Yang besar menghadap Masjidil Haram, yang kecil bekas menghadap Rasulullah ke Baitul Maqdis. Dulu namanya Baitul Maqdis, yang sekarang dikenal dengan Palestina. Kapan itu terjadi? Pada saat sholat zuhur di bulan Rajab, pada sholat zuhur. Jadi ketika Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis, turun ayat 144 surah Al-Baqarah. Lihat aja nanti ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Inilah asbabun nuzul, sebab turun ayat ini adalah berpindahnya kiblat umat Islam dari Palestina, dari Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram. Dan dalam tafsir Imam Nawawi, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu kurang lebih 17 bulan. Berarti 1 tahun setengah kurang ya, 1 tahun 5 bulan.
Lalu apalagi yang menjadi alasan agar kita peduli dengan Palestina? Selain tadi yang disebutkan, maka ada peristiwa yang dulu dicontohkan oleh Allah sehingga Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Peristiwanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan disebutkan 2 masjid, Pak. Minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil aqsa di mana? Sekarang yang lagi direbut, yang lagi dicari-cari celahnya agar umat Islam tidak bisa masuk ke dalamnya. Hati-hati, di negeri kita juga sekarang sedang berjalan seperti itu. Ada beberapa masjid-masjid besar sedang dikuasai, dimodifikasi, yang akhirnya umat Islam agak bisa masuk. Ya, nggak perlu disebutin lah, paham semua. Ya, bahkan ada terowongannya segala macam sekarang. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, itulah segala sesuatu yang hari ini kalau umat Islam diam, tidak pernah melakukan perlawanan, ya, hidup akan seperti itu. Tidak tutup kemungkinan, Pak. Yang terakhir, kenapa kita harus peduli dengan saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertindas di Palestina? Begini Bapak-bapak sekalian, pada saat kita melihat orang lain sedang dalam masalah, sementara kita ini sebenarnya bisa bantu, tapi kita nggak mau bantu. Na'udzubillah, jangan sampai masalah orang itu bisa jadi masalah kita. Paham maksudnya? Pada saat orang butuh bantuan kita beralasan, saya lagi susah kok. Padahal sebetulnya kalau mau bantu orang itu kondisi apapun, karena itu amalan-amalan kita. Gak usah mikir, waduh saya aja lagi susah, masa mau nyumbang Palestina. Ada lagi disuruh diaudit segala macam, nyumbang kagak, suruh diperiksa. Yang ada yang diaudit mah yang para korupsi aja lah. Coba kita lihat apa yang terjadi. Karena pada saat orang lain punya masalah, bisa jadi suatu ketika masalah itu kalau kita tidak membantunya, bisa jadi suatu saat masalah itu menjadi masalah kita. Saya beranalogi gini aja deh. Saya dulu diajarkan oleh guru saya ketika beliau menggambarkan sebuah kepedulian. Beliau menggambarkan ini. Ada sekelompok hewan. Yang pertama tikus, yang kedua ayam, yang ketiga kambing, yang keempat kerbau, yang kelima ular. Ada berapa? 5 ya? Itu kan binatang semua tuh. Binatang semua, nggak ada manusianya. Beliau menggambarkan begini, ketika Anda tidak peduli dengan masalah orang, bisa jadi dampak masalah itu kau sendiri duluan yang kena. Beliau menggambarkan begini kepada saya, memberi contoh. Ini analogi Pak, analogi saja. Ketika itu si tikus, biasanya kalau kerjaan tikus ngapain Pak? Nyolong ya biasanya. Betul apa betul? Kalau tikus kerjaannya nyolong ya. Nah, jadi si tikus ini berada di satu rumah petani. Yang petani ini cuma berdua, suami istri. Setiap malam ada aja padi yang diambil, pisang lah yang dihancurkan, diacak-acak. Nah si petani ini marah, gimana caranya? Nah besok gue pasangin jebakan tikus, kata si petani. Taruhlah semua, ada beberapa jebakan tikus dipasangin. Begitu dia ngeliat, waduh susah gue nih, mau makan sono pakai jebakan, sini pakai jebakan. Kalau sekarang mah apa? KPK kali ya? Oh yang ngintip-ngintip gitu maksudnya. Jebakan tikus ini terus dipasang. Akhirnya si tikus ini ngobrol Pak sama si ayam, tetangganya sebelah. Dibilang gini, Yam, tolongin gua dong, pinggirin apa tuh? Gua jadi kagak bisa nih mau makan. Kata si ayam apa? Jebakan tikus, kenapa lu minta tolong sama gua? Kan bukan jebakan ayam. Setelah dia putus asa, lari nih sama sebelahnya, tetangganya kambing. Tolongin gua, lu tendangin, apain gitu. Kan badan lu lebih gede. Ya badan gue sih gede, tapi kan bukan jebakan kambing, jebakan tikus. Lu pikir sendiri aja, gak peduli berarti kan. Terakhir apa yang digantungin? Yang lebih gede, kerbau. Datengin sama si tikus, minta tolong diapain ke lah, dihancurin ke tuh bubuk-bubukannya biar gue bisa makan. Kata si kerbau, bukan urusan gua.
Dan mikir sendiri aja lah. Terakhirnya begitu keluar ketemu sama ular, Pak. Barangkali ini kalau ular tuh biasanya kan banyak akalnya gitu ya. Susah benar ditangkapnya, ular licin banget gitu. Kata si ular, badan gua mau kecil bisa lolos kemana aja. Itu mah lu derita lu dah sendiri dah. Pikirin aja. Berarti gak ada yang peduli ya? Gak ada yang peduli? Gak ada. Lihat endingnya seperti apa. Begitu selesai permasalahan ini dilaporkan kepada rekan-rekannya sesama binatang, kayak kita ini sekarang sesama manusia. Gak perlu jadi umat Islam, Pak. Kalau mau peduli mah manusia, jadi manusia aja. Ya, kalau mau peduli dengan Palestina, karena banyak kok orang-orang di luar Islam yang peduli kok. Tapi kita umat Islam yang ngaku umat Islam sampai hari ini banyak orang yang ngomong, ngapain ngurusin sono, ngapain ngurusin diri sendiri aja. Orang begini kagak bakalan kena musibah kayaknya. Apa yang terjadi? Setelah dia keluar, ketemu dengan ular, dicengin sama ular. Gua mah bisa kemana-mana juga, namanya juga ular. Nah, suatu ketika si ular ini dikasih lupa sama Allah. Malam itu ngelewatin rumah petani tersebut dalam keadaan gelap. Ternyata kalau ular kan pantatnya kemana-mana, Pak. Ekornya kalau jalan, ekornya ini nyentuh jebakan tikus yang dipasang sama petani. Akhirnya kejepit dia, kejepit, pengen melepaskan diri. Suara mendesis terdengar sama istrinya Pak Tani yang sedang mendengarkan atau mengawasi jebakan tikusnya yang sudah dipasang. Wah, dia pikir dapat nih. Keluarlah si Putani ini, kemudian dipukulnya ular tersebut. Tapi sebelum ular ini dipukul mati, tapi terlebih dahulu perempuan ini dipatok ular terlebih dahulu. Akhirnya begitu dia merasa kesakitan, dia panggil suaminya, kemudian suaminya keluar, lalu ularnya kemudian dimatiin, dihabisi. Setelah itu apa yang terjadi? Ular mati duluan. Tadi yang punya masalah siapa? Tikus. Yang mati duluan? Padahal yang dilaporin terakhir. Karena gak peduli, bisa jadi bangsa kita ini hari ini kalau tidak peduli dengan bangsa Islam yang hari ini sedang seperti itu, bisa jadi besok lusa kita seperti itu. Alhamdulillah, subhanallah ini tadi. Oke? Begitu setelah itu apa yang terjadi? Ini ibunya demam karena kena racun ular. Kata tetangganya, Bu, Bapak kalau ada seseorang yang kena racun ular, maka obatnya itu minum sop kaldu ayam. Kaldu ayam. Nah, kata petani, kebetulan gue punya ayam, potong. Yang kedua mati siapa? Ayam. Setelah itu penyakitnya masih tetap aja nggak sembuh. Datang saudaranya dari kampung. Kata saudaranya, kenapa? Kepatok ular. Emang diobatin apa? Kaldu ayam. Salah. Kalau orang yang kena racun ular itu mestinya dikasih ati kambing. Potong lagi kata petani, gue punya kambing. Yang ketiga siapa yang mati? Kambing. Kata si kebo, nggak mungkin gua mah, nggak mungkin karena badannya gede. Belum aja gilirannya, Pak. Seperti hari ini saya juga ingin menyampaikan pesan moral. Betapapun Anda hari ini menjadi orang hebat, suatu saat Anda akan ketemu dengan titik kelemahannya. Oke? Siapapun kita. Apa kata si kebo? Gua mah gede, gak bakalan. Ini si ibu ini gak sembuh-sembuh, Pak. Akhirnya meninggal. Bu petaninya meninggal. Karena dia orang-orang Jawa, kalau dalam kenduri itu biasanya harus ada makanan. Akhirnya karena tetangganya banyak, saudaranya pada datang, selamatan kagak ada lagi yang harus dipotong kecuali kebo. Akhirnya kebo dipotong juga. Semua mati semua ya. Ularnya mati, ayamnya mati, kambingnya mati, kebonya, tikusnya kagak. Ngeliatin dari jauh, kenapa lu kemarin gak mau nolongin gua? Akhirnya hari ini gua masih hidup, kalian berempat lah yang mati duluan. Begitulah kondisi kita hari ini, Islam. Bisa jadi kalau Anda hari ini tidak peduli dengan orang lain, besok Anda mendapatkan masalah,
tidak ada lagi orang yang peduli dengan Anda. Pesan moralnya itu, Pak. Ya, jadi kita harus peduli apa enggak? Harus peduli apa enggak? Saya sering katakan di depan siapapun, peduli kemanusiaan, enggak perlu jadi orang Islam, cukup jadi manusia saja. Karena naluri manusia dengan naluri binatang itu beda banget. Kalau naluri manusia ya pasti ada akalnya. Nah, masalahnya manusia itu punya akal, kadang-kadang ada akalnya yang kagak sehat. Kan ribet juga, Pak. Akal yang sehat pasti akan menunjukkan perilaku yang baik, perkataan yang baik, perilaku yang jujur kalau akalnya sehat. Tapi kalau akalnya sakit, pasti perilakunya gak bakalan benar. Jadi sekali lagi, buat bantu orang lain, orang buat bantu orang lain belum tentu perlu jadi umat Islam. Artinya di luar Islam pun kalau orang yang betul-betul akalnya berfungsi pasti peduli. Ya. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, membunuh pun sama, Pak. Kalau orang yang memiliki akal sehat, apapun agamanya, maka wajib dihargai nyawanya. Jadi dalam Islam itu tidak ada, Pak, mengajarkan bunuh sembarangan. Nggak ada. Semua sesuai dengan aturan. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi ayat 45, ayat 32, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ini beberapa kali saya sudah sampaikan. Dalam Islam tidak pernah diajarkan menyakiti, apalagi membunuh orang. Bukan seagama, nggak boleh. Orang kafir nggak boleh sembarangan lu main matiin aja. Apalagi sesama Islam, nggak boleh dalam Islam. Anda membunuh siapapun yang dibunuh, man qatala nafsan bighairi nafsin. Nafsan itu jiwa manusia, baik yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, nggak boleh bunuh sembarangan. Itulah aturan Islam. Jadi kalau hari ini ada orang bawa sesuatu masuk ke tempat ibadah orang lalu diledakkan, bukan mati syahid, Pak, mati sangit. Dalam Islam nggak ada yang begitu. Kecuali kalau memang betul-betul agamanya diganggu, jiwanya sudah terganggu, seperti hari ini yang terjadi di Palestina. Kan ada orang-orang yang begitu tuh. Hari ini bilang, kenapa hari ini Palestina diserbu sama Israel? Karena orang-orang Palestina iseng. Bukan iseng. Lu pikir aja, Palestina itu kalau diibaratkan rumah kita diambil sama orang. Kita lewat ke situ, ya nimpukin, ngelemparin, wajar aja dong. Orang rumah kita direbut, pakai akal sehat kita. Hari ini kan ada orang yang begitu. Kalau Palestina aja rese-rese, ngelemparin batu doang. Nah Israel pakainya rudal. Dengan Israel ngomongnya Yahudi. Lalu sampai di mana kepedulian kita? Sampai di mana kepedulian kita? Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, hari ini para asatid yang besar-besar lah, ya seperti Adi Hidayat, ada beberapa asatid, bahkan saya punya remaja masjid, namanya remaja masjid Nurul Mubin, sampai hari ini sedang menggalang dana berapapun yang didapatkan kita nanti akan sumbangkan demi kemanusiaan di Palestina. Mau diaudit aja lah. Paling dapatnya 20 juta. Yang ratusan juta, triliunan aja didiemin kok. Bagaimana hari ini sumbangan kita buat orang lain kok jadi masalah? Yang jelas-jelas uang yang harus dinikmati sama rakyat justru kagak pernah nyampe ke rakyatnya. Ya, tapi untungnya bukan di Indonesia, Pak. Bukan, tahu di mana lah pokoknya. Ada yang begitu. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 menit lagi jam 1. Yang terakhir ada pesan dari Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa sebelumnya. Oke? Jadi mereka Bani Israel
adalah sebagian keturunan dari Nabi Yakub yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Sisanya Yahudi yang membangkang, tidak percaya, bahkan banyak membunuh para nabi, karena Bani Israel itu suku terbesar. Semua nabi bisa dipastikan keturunannya dari Bani Israel, kecuali satu. Bani Ismailiyah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang Yahudi sampai hari ini iri dengkinya karena berharap Nabi terakhir pun dari Yahudi, ternyata keluarnya dari Bani Ismailiyah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah cukup banyak Pak bukti-bukti mereka tidak menerima kerasulan Rasulullah, walaupun sebetulnya Qurannya mereka percaya, hadis-hadis Rasulullah mereka percaya. Seperti salah satunya ada sebuah hadis yang Rasulullah mengatakan Yahudi kelak besok itu akan dihabisi oleh umat Islam dalam satu tempat. Dalam penafsiran ulama mufassir tentang muhaddisin, bahwa ternyata tempat itu adalah Palestina. Jadi sekarang mereka sedang menempati tempat yang sudah dipastikan oleh Allah bahwa disitulah mereka akan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Memang qadarullah itu kullun muyassarun ala ma qudira alaihi, kata Nabi. Setiap kalian itu akan dimudahkan kepada sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Apalagi kalau kita membaca surah 17 ayat 6 dan ayat 7, di mana Bani Israel itu dulu pernah melakukan kesalahan, maka dia akan mengulang kesalahan 2 kali, dan akhirnya Bani Israel Yahudi yang menentang perintah Allah, menentang kenabian Rasulullah itu akan berada di satu tempat yang nanti semua makhluk Allah tidak ada yang melindungi kecuali satu, namanya Syajaratul Gharqad. Sampai hari ini Pak, guru saya pernah ke sana, itu Palestina sudah hampir hijau. Yang banyak yaitu pohon itu. Kalau di kita mah kaktus. Guru saya dari pesantren itu Pak, kalau melihat ada tetangga masang kaktus di luar, ini pohonnya Yahudi gitu. Nah itulah kata Rasulullah, semua pohon, batu, bukit, tanaman apapun, ketika Yahudi bersembunyi, mereka bilang, hada Yahudi min warai, ya mukmin, ya muslim, hada Yahudi min warai, faqtulhu, bunuhlah dia, kecuali pohon. Makanya mereka percaya dengan ucapan Nabi. Hari ini sedang pohon, pohonnya ditanam, percayanya sama agamanya kagak. Begitu sekarang. Ya, sama umat Islamnya intimidasi terus, sama umat Islamnya diinjek-injek terus, tapi duitnya dipakai. Duit apa tuh yang dipakai? Ya, terusan tipu juga yang ke Jepang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saja dulu jam 1. Mungkin tema besar kita tadi adalah bagaimana kita harus bela Palestina. Di antaranya ada beberapa alasan tadi yang sudah saya sampaikan. Dan ternyata Palestina adalah sebuah negeri yang diberkahi. Barokna haulah. Terdapat di dalamnya adalah kerajaan Nabi Sulaiman, yang sekarang orang-orang Yahudi mengatakan King Solomon. King Solomon itu kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Nabi Daud itu dapat warisan dari mertuanya, namanya Talut, karena mengalahkan Jalut. Jalut itu dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, orang-orang Barat bilang Jalut itu Goliat. Pernah nonton nggak filmnya Goliat? Goliat itu raksasa. Dalam Al-Baqarah 246 sampai 249 itu dibahas. Ya, akhir yang membunuh Jalut atau Goliat itu adalah bukan Talut, bukan. Talut itu seorang raja yang bijaksana. Pada saat menghadapi Jalut ini tidak mampu. Nanti akan saya bacakan secara khusus tafsirnya biar kita tidak salah memahaminya. Tapi bocorannya, Daud itu menang atas Jalut. Dibunuhnya dengan ketapel. Tahu ketapel? Jadi dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kemuliaan Allah,
dilempar dengan kerikil, yang kerikilnya bisa ngomong Pak. Jadi dalam ya nantilah dalam tafsirnya kan kita bahas ya. Mudah-mudahan nanti saya diminta lagi ke sini. Amin. Kalau enggak diciriin. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Kalau saya sih ngomong apa dan view aja. Saya tidak ingin dipuji orang, saya tidak ingin diagung-agungkan oleh orang. Yang hak saya sampaikan, apapun resikonya. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Qulil haq walau murra. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.